Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda dimanapun berada, hari ini adalah hari pertama Job Fair dan SMK Muhammadiyah 2 kedatangan tamu yang luar biasa. Siapa tamu-tamu itu? Mari kita sapa satu persatu. Yang pertama Pak Dr. Arden Semeru. Beliau adalah Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Selamat datang Pak Kabid. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, yang luar biasa lagi, Pak Dr. Gufron. Beliau adalah Sekretaris Dikdasmen dan PNF, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Non-Formal, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selamat datang Pak Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat muda. Siap. Dan yang berikutnya, ini jauh-jauh dari Jakarta. Ini siapa dia kira-kira? Beliau adalah kepala sekolah hebat dari Jakarta. Beliau dari SMK Muhammadiyah 4 Jakarta dan menjadi sekolah pencetak wirausaha. Siap. Assalamualaikum Sobat muda, ya. Baik, dan kita nanti akan belajar bagaimana kira-kira trik mencetak wirausaha di Jakarta yang luar biasa, kan itu. Baik, pertama mungkin ke Pak Kabid nih. Hari ini kami job fair nih Pak Kabid. Jadi kira-kira bagaimana pandangan tentu Pak Kabid sudah menghadiri nih job fair di hampir semua sekolah TK mungkin seperti Riau ya. Nah, bagaimana hari ini kesannya Pak Kabid? Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Paiman. Sobat muda dimanapun berada, hari ini saya berada di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru, sekolah yang cukup megah, cukup bagus. Pernah hari kegiatan Pekan Job Fair dan launching Teaching Factory SMK Muhammadiyah 2. Saya melihat bahwa dengan antusiasmenya dunia usaha dan industri berpartisipasi dalam kegiatan Job Fair ini, saya melihat daya tawar SMK Muhammadiyah 2 bergaining SMK Muhammadiyah 2 terhadap dunia usaha dan industri sudah sangat bagus. Kita berharap ini kemesraan ini jangan cepat berlalu gitu. Siap. Tadi disampaikan kita sudah pemerintah Provinsi Riau melalui bidang pembinaan SMK, Dinas Pendidikan Provinsi Riau pernah melaksanakan kegiatan kawin massal. Kawin massal antara stakeholder di bidang pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, SMK dan perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri. Nah, ini adalah bagian dari usaha kita bagaimana meningkatkan keterserapan alumni SMK dunia usaha dan industri. Karena indikator keberhasilan SMK itu adalah seberapa banyak dunia usaha dan industri mampu menyerap lulusan SMA dan SMK. Nah, hari ini gambaran dari kegiatan Job Fair di SMK Muhammadiyah 2 ini kita lihat bahwa dari sekian banyak yang pengen berpartisipasi, ternyata ada 25 yang dianggap memang strategis dengan sekian 400 ya. Peluang kerja tadi 400 itu udah luar biasa. Ini adalah terbanyak dari sekian banyak yang saya kunjungi. SMK PKN sudah melaksanakan Job Fair. Ini suatu lompatan yang luar biasa. Nah, kita berharap bahwa ternyata sekolah swasta tidak kalah dengan sekolah negeri. Dan saya lihat ini adalah sebuah potensi yang mendapat perhatian kita dari pemerintah. Dan kita juga tidak melihat bahwa perbedaan antara status sekolah swasta dan negeri, tapi kita melihat adalah seberapa bisa sekolah itu mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Siap, Pak Dokter. Nah, hari ini kan kami di banyak dokter nih, Pak Dokter. Ya. Kami juga launching Pak. Jadi menurut Pak Dokter gimana Teaching Factory tentang sekolahan? Oh ya, Teaching Factory merupakan salah satu implementasi dari 3 program utama dari bidang pembinaan SMK Kementerian Ristek-Dikti. Yang pertama itu bekerja, kemudian melanjutkan dan wirausaha. Ini adalah program ketiga, program unggulan ketiga. Jadi kita berharap saya sudah melihat tadi semua infrastruktur penunjang Teaching Factory di SMK Muhammadiyah 2 tidak kalah dengan yang ada di dunia usaha dan industri. Sudah standar
saya lihat juga sumber daya manusianya, kemudian manajemen tata kelola sudah mampu bersaing saya pikir dengan usaha-usaha sejenis di luar, dan kita berharap ini adalah titik balik kemajuan SMK bermula dari SMK Muhammadiyah 2. Amin, amin. Terima kasih. Ya, kita berharap ini tinggal lagi bagaimana pengaturan manajemen teaching factory-nya, kemudian marketingnya. Nah, kita kan ingin nih, karena ini ada produksi barang dan jasa di sekolah lewat teaching factory. Nah, kalau seandainya tidak di marketing dengan baik, tidak dipasarkan dengan baik, orang juga tidak tahu. Siap, Nah, siap. tadi saya sudah instruksikan bagaimana harus menyesuaikan dengan teknologi terkini. Sekarang ini tidak lagi transaksi transaksi cash, ya sudah transaksi non tunai, kemudian juga marketingnya sudah marketing digital. Bisa ada program kalian digital ya, digital marketing. Nah, itu diberdayakan sinergi semua 6 program kalian yang ada di SMK Muhammadiyah 2, kali ini sinergi bagaimana menghasilkan produk jasa yang berkualitas sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Saya pikir gitu. Siap, terima kasih Pak Ibu. Jadi memang kami SMK Muhammadiyah 2 ini, seperti yang Pak Kapil harapkan, memang ini adalah kolaborasi semua program keahlian. Jadi seperti tadi di front office, itu melibatkan jurusan manajemen layanan bisnis layanan kantoran itu. Jadi perkataan MPLB, Ya, manajemen dan layanan bisnis itu sana untuk keuangan. Kami juga melibatkan di akuntansi pemasaran tadi yang Pak Kapil sampaikan. Memang itu polanya seperti itu memang, seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Jadi terima kasih Pak David atas support, mudah-mudahan SMK kita memang sesuai yang diinginkan itu. Dan sekarang ini Pak Dokter nih, ini kami di daerah ini kan, ini selalu sentuhan dari pimpinan pusat ini. Karena bagaimanapun kita sekolah Muhammadiyah tentu ingin sekali, dan mungkin Pak Gufron ini melihatnya kan untuk di Jawa ya. Karena memang ini memang Pak David, kami kembali mau benchmarking. Memang diarahkannya tidak ke Sumatera nih. Kita SMK Muda sebenarnya ke Jawa aja. Makanya kami kemarin dari Tumar Said. Memang kami mengambil pola dari Tumar Said yang di Kudus itu ya. Nah, Pak Gufron, ini pimpinan pusat nih. Bagaimana kita strategi untuk SMK ya dalam hal meningkatkan ya tentu kualitas kita di Muhammadiyah ini dalam persaingan global lah mungkin ya seperti ini. Gimana Pak Gufron? Ya, sobat muda sekalian, yang pertama atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Tugas dan PNF, ucapkan selamat kepada kepala sekolah beserta jajarannya dari SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru yang sudah sangat luar biasa mengelola dan menjalankan program sekolah dengan sangat baik sekali atas bimbingan dari Pak Kabid. Mudah-mudahan sekolah ini menjadi salah satu poros baru sekolah SMK di luar Jawa, ya, sekolah Muhammadiyah yang memiliki reputasi unggul sebagai center. Pengalaman saya dengan SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru ini, yang saya ketahui sekolah ini sudah memiliki exposure internasional yang luar biasa, karena dari beberapa kegiatan yang saya lihat, bahkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru-gurunya pernah dilatih langsung ya oleh Temasek Foundation di Nanyang Technological University Singapura. Jadi saya pastikan ini belum ada SMK di Pekanbaru ini Pak Kadit yang pernah dilatih khusus oleh Nanyang Technological University. Itu yang pertama. Nah, program ini akan lanjut di kegiatan-kegiatan lain ya, mudah-mudahan nanti SMK juga terus menjadi pionir sekolah Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah terdepan dalam bidang service excellence. Yang kedua, nanti Majelis Tugas dan PNF, pimpinan Pusat Muhammadiyah juga akan terus concern terhadap penjaminan mutu sekolah. Jadi kami sadari betul bahwa tidak banyak sekolah-sekolah yang memiliki pelayanan baik ya dengan program SMA, program keunggulan ini. Jadi ini salah satu sekolah yang sangat luar biasa, diapresiasi oleh pemerintah, dipercaya dan dijalankan dengan sangat luar biasa. Jadi selamat kepada seluruh warga sekolah, pimpinan sekolah, orang tua murid ya, unsur persyarikatan yang bahu membahu
menjadikan SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru sinerginya sangat indah sekali, wabil khusus juga dengan mitra industri yang kalau saya lihat sudah terlalu banyak logo-logo industri yang menjadi alas untuk mensukseskan anak didik kita menjadi para staf yang unggul, namun juga tidak menutup kemungkinan jika anak-anak kita akan menjadi wirausahaan mandiri. Tadi saya saksikan, sobat muda, bahwa memang peralatan-peralatan canggih yang dimiliki SMK Muda, saya pastikan ini Pekanbaru rasanya belum ada itu ya. Jadi bahkan di Jakarta juga belum tentu punya itu sekolah ya. Jadi ini saya akan sampaikan ini ke pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, saya butuh dokumen-dokumen yang bagus ya, nanti dia bisa ditampilkan di media massa nasional. Nanti saya akan bertemu dengan para pimpinan yang lain, akan saya kabarkan ya prestasi, legacy yang sangat luar biasa dari SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru ya, dari Sumatera untuk dunia. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Kepeng. Baik, terima kasih Pak Gufron ya, luar biasa nih. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan ini karena beliau pimpinan pusat. Jadi ini harus jadi note nih, catatan khusus ini bagi kami ini. Ini tadi Pak Gufron bicara wirausaha nih, dan kebetulan ini Pak Adi ini menjadi sekolah pencetak wirausaha. Nah kami kan sedang belajar nih Pak Adi tentang bagaimana wirausaha, dan kami menetapkan di beberapa pembelajaran memang sih, cuman menurut saya memang ya kita masih trial and error ya, coba ini, termasuk beberapa hal. Kami tadi juga punya program UMKM. Nah kami ingin nih, bagaimana sih kira-kira di SMK Muhammadiyah 4 Jakarta ini untuk punya branding menjadi sekolah pencetak wirausaha itu. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih. Salam sobat muda. Ya. Yang pertama, saya ucapkan selamat atas terselenggaranya launching Twitter ya, dan juga Joker pada kesempatan hari ini. Luar biasa sambutan dari dunia usaha dan juga industri. Hari ini sangat luar biasa dan juga dihadiri oleh orang tua kita semuanya. Siap. Dari PP sampai dengan PDM, BWM dan lainnya, luar biasa. Mudah-mudahan program ini terus sukses. Yang pasti saya pribadi tadi sempat agak tercengang juga di Pekanbaru nih ternyata luar biasa SMK PK Muhammadiyah 2 ya. Sekalian saya juga belajar, walaupun kami di Jakarta, tapi ternyata di daerah justru malah perkembangannya luar biasa. Sedikit sharing terkait program sekolah pencetak wirausaha. Program ini lahir karena memang kita melihat kondisi perkembangan tamatan SMK tentunya, yang banyak orang menyampaikan bahwa pengangguran terbesar itu penyumbangnya adalah SMK, lulusan SMK. Nah, berangkat dari situ kita sekolah akhirnya membuat sebuah terobosan ataupun program, karena program ini juga sejalan dengan program kementerian ya, BMW, bekerja melanjutkan wirausaha. Nah akhirnya karena memang tamatan SMK itu tidak seluruhnya bisa terserap di dunia kerja, kita membuat terobosan sekolah pencetak wirausaha. Memang awalnya program ini ya naik turun ya, karena memang minat siswa kan juga sangat rendah untuk berwirausaha, karena mindsetnya selalu dibangun dengan lulus itu bekerja, sehingga minat untuk berwirausaha itu cukup rendah. Nah akhirnya kita yakinkan, kita berikan pengalaman-pengalaman yang menarik, kita hadirkan praktisi-praktisi kewirausahaan tentunya, trainer kita kerjasama, sehingga minat siswa ini tumbuh. Dan yang kita lakukan di awal tentunya kita
mengajak yang memang siswa atau orang tua sudah memiliki usaha. Nah ini membentuknya akan lebih mudah jika dibandingkan dengan yang baru berangkat dari nol. Nah, siswa-siswa yang ataupun orang tua yang memiliki usaha, nah inilah yang kita jadikan peserta sekolah penggerak wirausaha. Nah ini kita berikan sosialisasi pentingnya lulusan SMK itu tidak hanya bekerja tapi harus bisa wirausaha. Jadi kita yakinkan sekaligus kita berikan pendampingan, ya kan? Kita berikan pendampingan bagaimana membuat produk dan mengemas produk yang bagus, bagaimana memasarkan barang, karena saat ini kan kondisinya sudah beda, semuanya tidak transaksinya itu tidak langsung cash ya. Sekarang sudah mulai dengan digitalisasi. Akhirnya kita juga pendampingan bagaimana membuat marketplace sehingga anak-anak dapat menjual produk hasil rumahan tentunya ini melalui marketplace. Terakhir kemarin alhamdulillah omset siswa sekolah penggerak wirausaha mencapai 143 juta. Itu variatif sih memang kemarin. Ada yang per bulan itu ada yang 18 juta, ada yang 15, ada yang 8 juta, jadi variatif. Dan itu perlu pendampingan, tidak boleh artinya kita lepas. Selain itu juga kita berikan dana pinjaman bagi anak-anak yang pengen berusaha tapi kekurangan alat dan lain-lain. Kita berikan pinjaman modal, namun modalnya ini nanti dikembalikan selama menjadi siswa peserta sekolah. Nah itu barangkali tahapan-tahapan yang sudah kami lakukan, yang pasti jika teaching factory yang ada di SMK Muda ini ya, nah ini dikolaborasikan dengan program bisnis digital, nah ini akan sejalan ini, kolaborasi untuk semua kompetensi ya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, produk-produk sekolah, produk-produk anak ini bisa dipasarkan luar biasa oleh semuanya dan untuk semuanya. Itu barangkali satu lagi Pak Adi, kira-kira dalam implementasi sekolah penggerak wirausaha ini kendala utamanya apa kira-kira dalam implementasinya? Kendala utamanya pastinya naik turun, motivasi siswa itu naik turun. Karena kan dalam berwirausaha tidak selamanya itu stabil, penjualan tidak selamanya stabil. Nah inilah yang kadang-kadang menjadi semangat atau motivasi siswa itu menurun. Sehingga ini perlu terus ada support dan pendampingan terus, sehingga tetap semangat, tetap stabil untuk menjaga bahwa wirausaha ini penting. Karena memang selain bisa mengembangkan usahanya sendiri, bukan tidak mungkin dan tidak menutup kemungkinan bisa menghadirkan pekerja-pekerja atau teman-temannya itu tidak lagi mencari pekerjaan, tapi malah merekrut teman-teman alumni yang bisa membantu usaha mereka. Yang pasti pendampingan itu perlu. Pendampingan itu perlu. Insya Allah kalau anak-anak didampingi terus kita support, insya Allah akan tumbuh dan semangat untuk berwirausaha. Ini kayaknya memang Pak Gufron kami harus datang loh. Ya, Siapa datang gak ya? Studi tiru. Tingginya di PP aja. Kita di PP Muhammadiyah itu lebih ekonomis Pak. Kalau di PP Muhammadiyah itu. Baik, mungkin terakhir nih Pak Kabit, mungkin ada saran-saran pada SMK 2, pesan-pesan kepada masyarakat gimana tentang SMK Muhammadiyah 2 ini. Ya, baik. Pertama sedikit tadi saya tertarik dengan Pak Adi tadi. Ini patut kita ini ada namanya praktik baik yang bisa kita tiru, yang kita bisa implementasikan di terutama di SMK Muhammadiyah, karena Muhammadiyah punya potensi itu tinggal lagi kemauan, political will Pak di bawah komando Pak Paiman itu. Bagaimana ini memang
kita cetak lulusan kita itu tidak terlalu mengharapkan jadi karyawan, bekerja, tetapi dia bisa bukakan lapangan kerja dengan soft skill dengan skill yang dia punya. Ini bagian yang sangat penting saya pikir, supaya kita menghilangkan stigma bahwa SMK itu memang pengangguran. Kemudian dari sisi usulan saya sudah lama sekali tahu perjalanan SMK Muhammadiyah 2 ini dari tahap demi tahap sampai pada posisi sekarang ini. Banyak sedikit saya tahu profil ini, tapi dari sisi capaian saya lihat sekarang sudah kesempatannya sudah biasa. Tentu tidak terlepas dari kreativitas, inovasi-inovasi baru yang diambil dengan melibatkan semua stakeholder. Jadi pertama, potensi yang dipunya SMK Muhammadiyah 2 itu pertama dari sisi nama Muhammadiyah ini adalah bernilai jual. Jadi itu percaya tingkat kepercayaan orang terhadap Muhammadiyah lumayan bagus. Ini kita harus pertahankan. Kemudian yang kedua dari letak strategis. Jadi makanya konsep di semua SMK, bukan hanya di Muhammadiyah, di SMK Muhammadiyah 2, di atas level provinsi saya sampaikan bahwa kita sekarang mendorong SMK ini memang jadi SMK yang mandiri, bukan berarti nanti pemerintah lepas tangan, tidak, tetapi bagaimana dia bisa karena terbatasnya anggaran dari pemerintah, mereka bisa melakukan inovasi-inovasi untuk menggali atau membuat potensi-potensi untuk sebagai pendapatan, karena potensi kita luar biasa. Jadi kita berharap ini potensi yang dimiliki Muhammadiyah ini tetap selalu kemudian selalu berkreasi, layanan apa lagi yang mungkin bisa kita ini. Selama ini sebenarnya SMK luar biasa, kita punya SDM yang punya skill, punya peralatan yang bisa kita pakai. Tinggal lagi mau atau tidak, itu aja persoalannya. Tapi saya yakin bahwa SMK Muhammadiyah 2 dengan infrastruktur yang punya SDM yang luar biasa, dengan support organisasi perserikatan Muhammadiyah yang luar biasa, saya pikir masyarakat perlu, ini adalah satu pertimbangan bisa menitipkan amanah anak-anak itu di sini, karena memang saya lihat SMK Muhammadiyah punya potensi itu dari sisi peralatan, dari sisi SDM, dari sisi infrastruktur penunjang pembelajaran. Saya pikir akan bisa menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bekerja. Amin. Terima kasih Pak Kadip. Prof, ini juga terakhir saran-saran dari pimpinan pusat nih. Tapi tentu kami sangat mengharapkan ini saran-saran dan pesan-pesan kepada orang tua, masyarakat di Provinsi Riau, bagaimana agar bisa percaya kepada SMK Muhammadiyah 2 yang memang kami menjaga ini, seperti Pak Kadip tadi, kami menjaga bahwa standar. Sebenarnya kami Pak Kadip, kita di DKP, sebenarnya TKJ juga kita punya TEPA-nya juga. Cuma kalau kebetulan yang di launch ini DKP, jadi ke DKP aja. DKP. Di Pak Gubernur itu mungkin bagaimana saran-saran dari pusat pada kami yang di Pekanbaru. Untuk seluruh warga Pekanbaru yang mencari sekolah bagi putra putrinya, saya pada hari ini melihat jejak prestasi yang sangat luar biasa dari SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Maka saya merekomendasikan khususnya kepada seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah dan juga seluruh warga Pekanbaru untuk dapat mencicipi sajian istimewa dari berbagai macam prodi yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Anak-anak nanti, putra-putri Bapak Ibu, tidak hanya dilatih dalam bidang kegiatan yang sifatnya skillful, keterampilan untuk hidup, bekerja, tetapi juga dibekali dengan ilmu yang berlandaskan tauhid, pintar mengaji, dan santun kepada orang tua. Oleh karena itu, dengan menitipkan anak Bapak Ibu sekalian, maka sesungguhnya Bapak Ibu sudah merawat warisan putra putri. Siap, terima kasih Pak Dokter.
Pak Adi, silakan mungkin pesan-kesan kedatangan ke Pekanbaru nih. Mudah-mudahan besok kita bisa jumpa lagi. Kalau Pak Adi nggak hadir lagi, kami yang ke Jakarta. Insya Allah. Oke, Silakan, siap. Pak. Terima kasih. Yang pasti SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru keren. Sesuai dengan tagline-nya ya, Islami, unggul, dan modern. Terus berinovasi, insya Allah masyarakat akan beli. Siap. Bagaimana kerennya dan suksesnya SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Kami tunggu di Jakarta kolaborasinya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Baik, sobat muda semuanya, tak terasa sudah setengah jam kami bincang-bincang dengan narasumber hebat, baik dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Men Pusat, dan juga SMK Muhammadiyah 4 Jakarta. Akhirnya, cukup sekian dan mudah-mudahan, sekali lagi sobat muda, sukses di mana berada. SMK bisa, SMK muda hebat. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.